Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini Bapak menjelaskan tentang materi kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis. Materi ke-13 tentang ulumul hadis, pengertian sejarah, pertumbuhan dan perkembangan objek dan cabang-cabang pentingnya. Oleh Muhammad Effendi, STH MAG, dosen ulumul hadis dan hadis. Yayan Batu Sangkar. Ulumul hadits secara kebahasaan berarti ilmu-ilmu tentang hadis. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu. Dalam hubungannya dengan pengetahuan tentang hadis, ada ulama yang menggunakan bentuk ulum al-hadis, seperti Ibnu Salah, ahli hadis W. 642 H. 1246 M. dalam kitabnya Ulum al-Hadis, dan ada juga yang menggunakan bentuk ilm al-Hadis, seperti Jalaluddin As-Suyuti dalam mukadimah kitab hadisnya Tadrib ar-Rawi. Penggunaan bentuk jamak disebabkan ilmu tersebut bersangkut paut dengan hadis Nabi Esawi yang banyak macam dan cabangnya. Hakim An-Naisaburi, 321 H, 933 M 405 H, 1014 M, misalnya, dalam kitabnya Ma'rifah Ulum al-Hadis mengemukakan 52 macam ilmu hadis. Muhammad bin Nasir al-Hazimi, ahli hadis klasik, mengatakan bahwa jumlah ilmu hadis mencapai lebih dari 100 macam yang masing-masing mempunyai objek kajian khusus sehingga bisa dianggap sebagai suatu ilmu tersendiri. Hasbi Siddiqi, tokoh hadis Indonesia, mengatakan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang berpautan dengan hadis Nabi Esawi. Pernyataannya ini selain bertolak dari makna lugawi, bahasa, juga mengisyaratkan bahwa ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis Nabi Esawi itu banyak macam dan cabangnya. Kajian ilmu hadis, secara garis besar ulama hadis mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis Nabi Esawi tersebut ke dalam dua bidang pokok, yakni ilmu hadis riwayah, ilm al-hadis ar-riwayah, dan ilmu hadis dirayah, ilm al-hadis ad-dirayah. Ya, kita lihat di sini pengertian dari ulumul al-hadis. Ya, ilmu yang berpautan itu dengan hadis. Ya. Itu menurut Syuhudi. Ya. Kemudian ada ilmu hadis itu disebut juga dengan ilmu usulul hadis, ilmu usulul riwayah, ilmu dirayatul hadis, ilmu mustalatul hadis, dan qawaid at-tahdits, yaitu ilmu yang dengannya dapat dicapai pengetahuan tentang kesahihan hadis, kehasanan, serta kedhaifan sanad, sandaran, periwayatan, dan matan, redaksi isinya, serta membedakannya dengan yang berselisih kedudukan itu dengannya. Ini yang dikatakan ilmu-ilmu hadis itu, yang sebagaimana disampaikan tadi itu sangat banyak ya cabang-cabang ilmu hadis itu. Ya, ada yang mengatakan 100 macam cabang, ya, seperti Muhammad bin Nasir al-Hazimi itu 100 cabang. Kemudian di Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis itu mengungkapkan 52 macam. Dan ini diantaranya yaitu ilmu usul hadis, ilmu usul riwayah, dirayat al-hadis, mutal hadis, dan qawaid tahdits. Nah, ini disebut dengan ilmu hadis. Ya, membahas tentang kesahihan hadis. Ya, untuk menentukan kesahihan hadis ini diperlukan ilmu hadis. Untuk menentukan bagaimana kualitas hadis, hasan, sahih atau dhaif, itu adalah dengan ilmu-ilmu hadis.
Bagaimana berkenaan dengan sanad itu juga ilmu hadis, bagaimana berkenaan dengan matan hadis, isi dari hadis itu juga berkenaan dengan ilmu hadis, serta bagaimana membedakan antara matan dan sanad dan hal-hal yang terkait dengannya atau berkenaan dengan kedudukannya, bagaimana membedakan kedudukannya, maka ini juga dikatakan sebagai ilmu hadis. Artinya ilmu hadis itu sangat luas yaitu cakupannya, dan antara ilmu hadis dengan yang lain, ilmu-ilmu lainnya itu juga nanti berkaitan. Ya, seperti ilmu hadis juga berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu hadis juga berkaitan dengan ilmu bahasa. Ya. Kemudian ilmu tentang hadis itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membahas masalah sanad. Ya, sandaran periwayat atau kaidah-kaidah yang membahas tentang masalah matan atau redaksi isi dari hadis itu sendiri. Ya. Ini berbeda-beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengartikannya itu ya, secara luas, ada yang mengartikan itu secara sempit, artinya dibatasi pembahasannya. Ilmu tentang sabda dan perkataan ucapan, perbuatan, kelakuan, amalan, ketetapan, persetujuan, anggukan, diam, gerak-gerik anggota tubuh Rasulullah, beserta sandaran informasinya, dan perbedaan antara sahih, hasan, dan dhaif akibat perbedaan matan, redaksi isi, dan sanadnya. Sanad riwayat yaitu Rahman ya. Kemudian ada juga mengartikan ilmu hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang perbedaan antara hadis yang berilat cacat dengan yang selamat, yang dhaif dari yang sahih, yang mauquf terhenti hingga sahabat dari yang marfu ya sampai kepada Nabi SAW, dan yang makbul diterima dari yang martut itu ditolak. Nah, artinya menurut Ajat Al-Khatib bahwasanya ilmu hadis itu ya ilmu yang menjelaskan bagaimana tentang ilat, cacatnya suatu hadis, baik cacat pada sanad ataupun cacat pada matan. Nah, ya, kemudian juga ilmu yang menjelaskan tentang kedaifan, lemah atau tidaknya hadis itu, sahih atau tidaknya hadis itu, apakah ya, hadis itu benar berasal dari Nabi atau tidak. Nah, itu terkait dengan ilmu hadis. Berkaitan juga dengan sandarannya. Ya, kalau hadis dibagi menjadi tempat sandarannya, itu kan ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Kalau hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, hadis marfu disandarkan kepada Nabi, maqtu disandarkan kepada tabi'in. Hadis juga membahas tentang hal itu, termasuk tentang mardud atau ditolaknya suatu hadis, itu juga termasuk bagian dari ilmu hadis. Nah, kemudian ilmu yang di dalamnya itu dibahas tentang tata cara menghubungkan hadis dengan Rasulullah dari aspek pengetahuan tentang kondisi periwayatnya, kedawitan, kapasitas intelektual, keadalaan, kredibilitas pribadi, keadilan seorang perawi hadis, dan dari aspek penyandarannya, apakah bersambung ittisal atau terputusnya munqati', itu hadis itu sendiri. Kemudian ruang lingkup dari pembahasan dari ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi SAW. Objek kajiannya ialah hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya yang meliputi 1. Cara periwayatannya, yakni bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat rawi kepada periwayat lain. 2. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas sanad, sifat rawi, dan cacat yang terdapat pada matan dan lainnya.
Ilmu hadis riwayah bertujuan untuk memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam hal penulisan dan 119. Pembukuannya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ulama yang terkenal dan dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, 51-124 seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam Suriah. Dalam sejarah perkembangan hadis, Az-Zuhri tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah Umar kedua, memerintah 99H717M 102H720M. Meskipun demikian, ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak periode Rasulullah SAW sendiri, bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, para sahabat menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berupaya mendapatkannya dengan menghadiri majelis Rasulullah SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi SAW. Mereka juga memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Rasulullah SAW, baik dalam beribadah maupun dalam aktivitas sosial, dan akhlak Nabi SAW sehari-hari. Ya, ini ruang lingkup pembahasan ilmu hadis. Ilmu hadis riwayah itu adalah membahas tentang cara. Ya, cara dalam hal penerimaan riwayat. Ada penerimaan riwayat hadis. Ya, kemudian ilmu hadis riwayah ini juga membahas tentang pemeliharaan riwayat. Baik itu dalam bentuk penghafalan, penulisan, atau pembukuan dari hadis itu sendiri. Kemudian penukilan atau pemindahan riwayat hadis. Nah, itu adalah kajian dari ilmu hadis riwayah. Kemudian tujuan ilmu hadis riwayah itu memelihara hadis Nabi SAW dari kesalahan dalam proses periwayatannya, baik secara lisan maupun tulisan, agar umat Islam itu menjadikan Nabi SAW itu sebagai teladan melalui pemahaman dan pengamalan hadis-hadisnya. Nah, kemudian ilmu hadis riwayah itu dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun demikian, ilmu hadis riwayah telah ada sejak masa Nabi SAW bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Kemudian ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lain. Sasaran kajian ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naqd as-sanad, kritik sanad, atau kritik ekstern. Disebut demikian karena yang dibahas ilmu itu adalah akurasi, kebenaran, jalur periwayatan, mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Pokok bahasan naqd as-sanad adalah sebagai berikut. 1. Ittisal as-sanad, persambungan sanad. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya, waham atau samad. 2. Sika as-sanad,
yakni sifat adil, dabit, cermat dan kuat, dan sikah terpercaya, yang harus dimiliki seorang periwayat. 3. Syadz, yakni kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang sikah tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat sikah lain. 4. Ilah, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik atau sempurna. Syadz dan ilah ada kalanya terdapat juga pada matan, dan untuk menelitinya diperlukan penguasaan ilmu hadis yang mendalam. Ilmu hadis dirayah yaitu membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal itu tentang sanad, persyaratan periwayat, kesambungan sanad dan hafalan perawi, cara penerimaan hadis dan penyampaian hadis serta sifat akhlak tabiat perawi. Artinya di sini ilmu hadis dirayah dibandingkan ilmu hadis riwayah itu lebih luas yang namanya cakupan dari ilmu hadis dirayah. Ya. Karena ilmu hadis dirayah itu membahas berbagai hal, berbagai aspek itu terkait dengan ilmu hadis itu sendiri. Nah, ilmu hadis dirayah bukan hanya membahas tentang hal ihwal sanad, tetapi juga membahas tentang hal ihwal matan, bentuk dan macam riwayat, serta hukum-hukumnya. Tujuan ilmu hadis dirayah mengetahui makbul diterima atau mardud ditolaknya suatu hadis, baik dilihat dari sudut sanad, sandaran, riwayat, dan matan redaksi isinya. Ilmu ini merupakan neraca bagi ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis dirayah dipelopori oleh Abu Muhammad Ar-Rahamurzi Al-Hasan ibn Abdul Rahman ibn Khalad melalui karyanya Al-Muhaddis Al-Fasil Bayin Atrawi wal Wa'i. Ini merupakan kitab pertama yang khusus itu membahas tentang ilmu hadis.